Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aisyah yang senantiasa Allah rahmati, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya yang kita sendiri tidak pernah bisa menghitungnya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu Ramadan tahun ini. Dan semoga pula kita bisa diberi kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Dan yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Aisyah yang berbahagia, kita sebagai warga Aisyah sangat sering mendengar istilah perempuan berkemajuan. Apa tuh sebenarnya perempuan berkemajuan itu? Perempuan berkemajuan itu adalah perempuan yang memiliki alam pikiran dan kondisi kehidupan yang maju dalam segala aspek tanpa hambatan dan diskriminasi, baik secara struktural maupun kultural. Panjang sekali ya definisinya. Baik, mari kita persingkat saja. Definisi yang panjang tadi bisa kita singkat menjadi perempuan berkemajuan itu adalah sebenarnya perempuan yang maju. Perempuan yang maju itu adalah perempuan yang berilmu pengetahuan dengan landasan iman. Sekali lagi, perempuan yang maju adalah perempuan yang berilmu pengetahuan dengan landasan iman. Baik, kemudian kita juga mendengar istilah risalah perempuan berkemajuan. Apa yang dimaksud dengan risalah perempuan berkemajuan itu? Risalah itu pada dasarnya adalah rumusan singkat atau pokok-pokok pikiran tentang sesuatu. Itu adalah risalah. Nah, kalau risalah perempuan berkemajuan itu pada dasarnya adalah naskah dokumen yang tentunya tidak terlalu panjang karena dia berupa risalah yang berisi tentang pandangan ideologis Aisyah dan Persyarikatan Muhammadiyah tentang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, risalah perempuan berkemajuan itu adalah dokumen resmi kita, ibu-ibu. Dokumen resmi kita yang berisi tentang bagaimana persyarikatan kita itu memandang perempuan dalam segala aspek kehidupannya. Nah, pada tahun ini, tahun 1447 Hijriah, Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang itu menugaskan para pimpinan untuk memberikan kultum Ramadan dengan topik-topik yang ada di dalam risalah tersebut. Jadi sebelum ini saya yakin ibu-ibu sudah mendengarkan topik yang misalkan karakter perempuan berkemajuan taat beribadah, atau karakter perempuan berkemajuan berakhlakul karimah, atau karakter perempuan berkemajuan berpikir tajdid dan sebagainya. Itu adalah topik-topik yang ada di dalam risalah tersebut, topik-topik yang ada di dalam dokumen resmi kita. Jadi tahun ini Majelis Tabligh itu mengajak kita untuk mengkaji dokumen kita. Jadi kita diajak mengkaji, bukan mengkaji kitab kuning, bukan mengkaji kitab putih, atau bukan mengkaji kitab hijau, tetapi mengkaji kitab kita, mengkaji dokumen resmi kita. Ini menurut saya adalah langkah yang bagus, upaya Majelis Tabligh ini untuk membumikan dokumen yang kita miliki sendiri. Karena selama ini kita itu memiliki banyak sekali dokumen yang kita sendiri itu kurang paham karena kita kurang mengkajinya. Oleh sebab itu, saya beri apresiasi tinggi terhadap teman-teman dari Majelis Tabligh yang telah berupaya untuk membumikan apa yang kita miliki sendiri, hingga kita nanti bisa benar-benar paham bagaimana sih
Muhammadiyah dan Aisyah itu memandang perempuan sesuai dengan yang ada di dalam risalah itu. Nah, saya diberi tugas untuk mengisi tentang komitmen perempuan berkemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa perempuan berkemajuan itu pada dasarnya adalah perempuan yang maju, yaitu perempuan yang berilmu pengetahuan yang berlandaskan pada iman. Oleh sebab itu, perempuan berkemajuan itu sudah pasti perempuan yang memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mengapa kita memiliki komitmen yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Karena ini kita dasarkan kepada firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, yang di situ Allah menjanjikan akan meninggikan beberapa derajat pada kaum yang berilmu. Baik, saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jelas sekali kan ibu-ibu betapa jelasnya janji Allah terhadap orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang apa karakter atau ciri-ciri konkret dari perempuan perempuan berkemajuan yang punya komitmen tinggi terhadap ilmu pengetahuan? Yang pertama, apabila komitmen terhadap ilmu pengetahuan itu ditunjukkan dengan yang pertama adalah kemauan untuk senantiasa belajar, ya, kemauan untuk senantiasa menggali ilmu tentang apa yang dia sukai, yang selama ini dia pelajari. Jadi dia akan keep learning. They will never stop learning. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Dia tidak akan pernah berhenti belajar tentang apapun itu, tentang bidang apapun yang dia memang kuasai. Misalkan tentang hal masak-memasak, maka dia akan senantiasa belajar bagaimana meningkatkan kemampuannya untuk masak-memasak, bagaimana supaya masakannya menjadi semakin lebih enak, bagaimana bisa mengembangkan menu dan lain sebagainya. Itu adalah bukti konkret bagaimana dia berkomitmen terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena dia yakin bahwa apabila dia berilmu, maka dia akan ditinggikan derajatnya seperti tadi yang dijanjikan oleh Allah. Mungkin ibu-ibu tahu sekali tentang Rudy Khairuddin, ya. Rudy Khairuddin itu adalah orang yang menjadi rujukan ibu-ibu yang lain dalam hal masak-memasak, karena dia punya ilmu yang tinggi tentang masak-memasak. Dia punya komitmen tinggi terhadap dunia masak-memasak, maka dia menjadi expert di sana dan akhirnya dia menjadi rujukan. Itu adalah bukti bagaimana Allah itu meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Itu ciri yang pertama, perempuan yang punya komitmen tinggi terhadap pengetahuan, yaitu senantiasa belajar, keep learning. Kemudian ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah perempuan berkemajuan itu apabila cirinya memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan adalah dia tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oleh sebab itu, perempuan berkemajuan itu tidak akan mengatakan seperti ini, buat apa belajar matematika, buat apa belajar fisika, toh tidak dibawa mati, ya kan? Kemudian perempuan berkemajuan itu juga perempuan yang tidak akan mengatakan, buat apa aku harus minum obat, toh sudah ada herbal, ya. Kemudian perempuan berkemajuan itu juga tidak akan menolak tindakan medis karena dia hanya percaya pada adanya bekam, misalkan seperti itu. Perempuan yang berkemajuan itu juga perempuan yang tidak menolak sosmed. Mengapa kok demikian? Karena perempuan berkemajuan itu adalah perempuan yang meyakini bahwa dengan ilmu-ilmu tersebut itu dia bisa melakukan banyak hal, ya. Dia bisa melakukan banyak hal dan dia bisa memanfaatkannya secara baik, bisa memanfaatkannya secara maksimal. Jadi dia bisa menerima ilmu-ilmu fisika, biologi, kimia, dan pada saat yang bersamaan dia juga tetap bisa mempelajari ilmu-ilmu tentang hadis, tafsir, sirah nabawi, akidah, dan lain-lain, ya. Perempuan berkemajuan itu adalah perempuan, ya, yang bisa menerima tindakan medis, di saat yang bersamaan dia juga bisa menerima tindakan seperti bekam, ya. Kemudian perempuan berkemajuan itu juga perempuan yang tidak mengharamkan sosmed, tetapi sebaliknya dia akan memanfaatkan sosial media itu sebagai alat untuk siar kebaikan, misalkan untuk menyiarkan tindakan kegiatan-kegiatan yang ada di persyarikatan, untuk memberikan tausiah dan sebagainya. Karena perempuan berkemajuan itu pada dasarnya adalah perempuan yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dikuasai, ditaklukkan, dan kemudian dimanfaatkan secara bijak. Mengapa? Karena perempuan berkemajuan itu berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa meningkatkan derajat kita, ya, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, ya, di surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Jadi dia bukan perempuan berkemajuan adalah bukan perempuan yang menolak pengetahuan. Ya, mungkin itu saja sahabat Aisyah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf atas berbagai ketidaknyamanan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.